Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Ia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Sekalinya seseorang terkena diabetes, dia harus hidup selamanya dengan penyakit ini. Meskipun tidak bisa disembuhkan, paling tidak kita harus tahu bagaimana mengendalikan efek samping dari penyakit ini. Lalu bagaimana caranya mengendalikan efek samping diabetes? Khususnya efek samping yang bisa merusak organ mata, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan sistem saraf, khususnya pada bagian kaki. Banyak orang di Cina menderita diabetes. Tetapi penyebab utama meningkatnya angka penderita diabetes di Cina adalah banyaknya penduduk usia lansia. Inilah yang menjadi rintangan bagi negara Cina dalam melawan penyakit diabetes. Ma Hailong adalah seorang wanita berusia 42 tahun yang baru saja mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit diabetes. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan ada yang salah pada dirinya. Dia baru mengetahui hal ini ketika dia memeriksakan rasa nyeri di bagian dadanya ke rumah sakit. Ternyata nyeri di dadanya bukanlah hal yang serius. Tapi ketika dokter memeriksa hasil tes darahnya, dia menemukan bahwa kadar gula darah Ma Hailong cukup tinggi. Kemudian dokter itu pun menyarankan Ma Hailong untuk pergi ke dokter spesialis diabetes. Sesampainya di rumah, Ma Hailong menceritakan kekhawatirannya ini kepada tetangganya. Dari obrolan mereka, dia baru mengetahui bahwa beberapa tetangganya atau kenalan mereka juga menderita diabetes. Mereka menganjurkan agar Ma Hailong berkonsultasi dengan dokter spesialis diabetes. Ketika dia menemui dokter spesialis diabetes, dokter itu memberitahu beberapa hal mengenai penyakitnya. Pertama, diabetes tidak bisa disembuhkan. Tapi studi menunjukkan bahwa meskipun tidak bisa disembuhkan, diabetes bisa dikendalikan. Bahkan kalau Ma Hailong bisa menurunkan kadar gula darahnya kembali ke kadar normal, risiko dirinya terkena penyakit ginjal, mata, pembuluh darah, jantung, ataupun gangguan saraf bisa berkurang sebanyak 60%. Ma Hailong pun lega mendengar hal itu. Diabetes adalah penyakit serius, tetapi diabetes bukanlah penyebab utama dari penyakit dan penderitaan yang ada di dunia ini. Penyebab utamanya adalah dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Kejadian, kitab yang berisi permulaan dunia, dikatakan bahwa manusia telah berdosa, sehingga penderitaan dan kesakitan menguasai dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa dosa adalah sumber utama dari penderitaan dan kesakitan yang dialami manusia hingga saat ini. Kalau hal ini benar, bukankah menangani dosa lebih penting dibandingkan mengendalikan diabetes? Tentu saja mengendalikan diabetes juga penting. Tapi apa saja dampak dari dosa yang ada di dunia? Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa arti dari ayat ini? Setiap dari kita pasti mendapatkan upah ketika bekerja, tapi upah dosa ialah maut. Mungkin kita berpikir bahwa maut bukanlah hal yang buruk, tetapi Alkitab mengatakan bahwa maut bukanlah sekedar akhir dari kehidupan kita, melainkan kematian kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dalam Alkitab terdapat satu perumpamaan.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Apa arti perumpamaan ini dan apa hubungannya dengan diabetes? Poin terpenting dalam perumpamaan tadi adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas segala kepunyaan kita yang diberikan oleh Allah. Beberapa orang diberikan talenta yang luar biasa dalam bidang seni maupun olahraga. Sedangkan beberapa orang lain diberikan materi yang berlimpah, mendapat jabatan tinggi, atau tinggal di kota besar. Dan beberapa dari kita diberikan anugerah kesehatan yang baik. Mungkin sebagian dari kita sedang menderita suatu penyakit, tapi seperti yang Allah katakan, kita tetap bertanggung jawab atas anugerah Allah yaitu hidup kita. Inilah poin penting dalam perumpamaan tadi. Selain itu, perumpamaan itu juga mengandung arti, yaitu siapa yang mengabaikan anugerah yang sudah dipercayakan oleh Allah, maka dia akan menderita selama-lamanya setelah dia mati, di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan kekal ini adalah hukuman atas dosa. Dosa sendiri berarti mengabaikan apa yang Allah kehendaki untuk kita perbuat. Dalam konteks perumpamaan ini, Allah dengan jelas memberikan tanggung jawab dan perintah kepada kita. Mengabaikan tanggung jawab dan perintah ini akan membawa kita pada hukuman kekal. Kembali ke pengobatan diabetes. Ada beberapa cara untuk mengontrol penyakit ini dengan baik. Pertama, menjaga pola makan dan berolahraga secara rutin.
Kedua hal ini sangat penting untuk diperhatikan supaya penyakit diabetes bisa terkontrol. Yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengurangi porsi makan dan membatasi konsumsi kalori sebanyak 1.500 sampai 1.800 kilokalori per hari. Jumlah ini mungkin lebih sedikit daripada konsumsi kalori orang kebanyakan, tapi jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam sehari. Makan dalam porsi kecil, mengurangi konsumsi lemak, menghindari minuman beralkohol, serta banyak makan buah dan sayur bisa menurunkan jumlah konsumsi kalori. Cara selanjutnya adalah berolahraga secara rutin. Seseorang harus berjalan, berlari, atau bersepeda setidaknya 20-30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk merasakan manfaat olahraga. Menjaga berat badan supaya tidak berlebih juga penting, karena orang dengan berat badan berlebih punya risiko lebih tinggi terkena diabetes. Terakhir, diabetes bisa menyebabkan gangguan saraf pada kaki pasien yang menyebabkan mati rasa. Ini adalah masalah serius yang dihadapi banyak penderita diabetes di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau tidak dikontrol dengan benar, diabetes bisa menyebabkan kaki penderitanya harus diamputasi. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini? Sekali lagi, menjaga kadar gula darah dalam batas normal adalah hal yang terpenting. Bisa dilakukan dengan cara diet, berolahraga, atau mengkonsumsi obat. Mari kita kembali membahas perumpamaan yang kita baca tadi pada awal program ini. Bagaimana seseorang bisa menghindari dari kegelapan abadi? Pertama, Alkitab mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kitab ini ditulis oleh seseorang bernama Paulus sekitar 2000 tahun yang lalu. Apa arti dari ayat ini? Artinya adalah kita sudah diselamatkan dari kegelapan kekal, yaitu neraka, berkat anugerah Allah melalui iman percaya kita. Pada bagian lain dalam Alkitab dituliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita berbuat dosa dan memberontak melawan Allah, Dia tetap mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Betapa besar kasih Allah bagi kita. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silahkan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.